koperasi. Rekan-rekan sekalian, para pecinta dan pegiat koperasi yang saya cintai dan saya banggakan. Berjumpa kembali dalam channel Rumah Koperasi Kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan sebuah uraian untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada saya, yaitu sebuah pertanyaan yang berbunyi sebagai berikut. Betulkah memposisikan anggota sebagai pelanggan dalam tata kelola usaha koperasi? Rekan-rekan sekalian, semoga paparan yang saya coba saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada saya tersebut bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat rekan-rekan sekalian. Sebelum kita menjawab topik pertanyaan dalam paparan kali ini, malah kita pahami bersama pengertian pelanggan dalam dunia usaha. Yang pertama, pelanggan bukan pemilik usaha. Yang kedua, pelanggan tidak ikut terlibat dalam pengelolaan usaha. Yang ketiga, pelanggan tidak ikut menikmati dan memiliki keuntungan sebuah usaha. Yang keempat, pelanggan tidak ikut menyediakan permodalan untuk membiayai keberlangsungan usaha tersebut. Jadi itulah yang perlu kita pahami, minimal ada 4 pengertian. Bahwa pelanggan itu bukan pemilik usaha, pelanggan tidak ikut terlibat dalam pengelolaan usaha, pelanggan tidak ikut menikmati atau memiliki keuntungan usaha, yang keempat, pelanggan tidak ikut menyediakan permodalan untuk membiayai usaha. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, marilah kita pahami bersama fakta empiris dan ketentuan regulasi pada praktek tata kelola usaha koperasi pada saat ini. Yang pertama, anggota adalah pemilik dan pengelola usaha koperasi. Yang kedua, anggota koperasi ikut menanggung kerugian apabila terjadi kerugian pada usaha koperasi yang dijalankannya bersama-sama. Yang ketiga, anggota koperasi ikut menikmati dan memiliki keuntungan apabila koperasi itu mendapatkan keuntungan bersama. Yang keempat, anggota memodali usaha koperasi miliknya. Jadi, untuk melakukan usaha koperasi yang menjadi miliknya, seluruh anggota ikut menyediakan modalnya dalam bentuk simpanan-simpanan yang disimpan bersama dalam koperasi. Sekalian, pengelolaan usaha koperasi, malah kita pahami bersama siapa pengelola usaha koperasi itu. Pasal 29 Undang-Undang 25 tahun 92 menetapkan bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota. Sedangkan di pasal 30 menetapkan pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya. Dari 2 pasal pada Undang-Undang 25 tahun 92 ini dapat kita pahami bersama bahwa pengelola usaha koperasi pada hakikatnya adalah anggotanya sendiri. Karena pengurus yang bertugas mengelola koperasi sebetulnya adalah anggota koperasi itu sendiri, yang dipilih oleh anggota yang lain untuk menjalankan tugas mengelola usaha koperasi sebagai usaha bersama. Rekan-rekan sekalian, pada pasal 17 Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian ditetapkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sedangkan pasal 43-nya
pada ayat pertama menetapkan bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Pada ayat 2-nya ditetapkan bahwa kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota. Dari dua pasal ini dapat kita pahami, yang pertama, koperasi pada hakikatnya adalah media atau alat yang digunakan oleh anggota itu sendiri sebagai pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan bersama dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Yang kedua, usaha koperasi yang utama adalah usaha untuk melayani anggotanya sendiri. Baru setelah semua kebutuhan anggota terlayani, maka koperasi baru melayani kebutuhan masyarakat yang dilakukan setelah seluruh kebutuhan anggota sebagai pemiliknya tercukupi. Pada pasal 17 Undang-Undang 25 tahun 92 ditetapkan koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Bagaimanakah hubungan anggota sebagai pengguna dengan koperasi yang dimilikinya? Dapatlah dipaparkan sebagai berikut. Koperasi adalah wadah, alat atau media untuk mencapai tujuan. Jadi koperasi itu sebetulnya bukan tujuan dari sekelompok orang yang mendirikan koperasi, tetapi koperasi didirikan sebetulnya adalah wadah atau alat atau media untuk mencapai tujuan bersama. Apakah tujuan bersama itu? Yang pertama, memenuhi kebutuhan bersama sebagai gerakan saling menolong. Yang kedua, koperasi adalah media bisnis untuk mencari keuntungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi, setelah koperasi selesai memenuhi kebutuhan bersama sebagaimana tujuan pendirian koperasi, maka seluruh anggota sebagai pemiliknya dapat menggunakan koperasi itu sebagai media untuk berbisnis, untuk mencari keuntungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Dua tujuan inilah sebetulnya yang ditetapkan atau hakikat dari amanat pasal 43 Undang-Undang 25 tahun 92. Sekarang malah kita mencoba memahami hubungan anggota dengan usaha koperasi dengan contoh sebagai berikut. Kalau koperasi mendirikan toko, maka toko koperasi itu yang pertama akan melayani kebutuhan anggotanya sendiri. Yang kedua akan melayani pelanggannya, yaitu masyarakat bukan anggota koperasi. Jika melayani anggotanya, toko itu sebetulnya adalah wujud dari gerakan belanja bareng. Karena dengan gerakan belanja bareng, seluruh anggota akan mendapatkan keuntungan bersama. Karena dengan gerakan belanja bareng, membeli bersama akan lebih murah daripada membeli secara sendiri-sendiri. Sedangkan ketika melayani pelanggan atau masyarakat bukan anggota, toko koperasi itu melakukan gerakan jual beli. Jadi melakukan gerakan jual beli itu bukan kepada anggotanya, tetapi kepada pelanggannya. Nah, dengan melakukan gerakan jual beli ini, koperasi mendapatkan penghasilan dan keuntungan dari pelanggannya, di mana keuntungan itu akan menjadi milik seluruh anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Selanjutnya, marilah kita pahami bersama nilai strategis gerakan belanja bareng dalam wadah koperasi. Yang pertama, dengan belanja bareng,
seluruh anggota akan mendapatkan keuntungan harga atau biaya yang lebih murah. Karena sebagaimana kita pahami bersama, ketika seseorang misalnya membeli sebuah botol Aqua, harga 1.000 secara sendiri-sendiri, tapi ketika mereka membeli bersama-sama seluruh anggota, maka yang dibeli tidak botol per botol, tetapi membeli dalam bentuk grosir atau dalam bentuk pembelian dalam jumlah yang besar. Membeli dalam jumlah yang besar tentunya akan mendapatkan harga yang lebih murah. Katakanlah ketika kita membeli sendiri satu botol air mineral harganya 1.000, ketika kita membeli bersama-sama maka kita akan mendapatkan harga yang lebih murah, katakanlah menjadi 900. Berarti ada selisih antara 1.000 dengan 900 adalah 100. Nah, 100 inilah sebetulnya menjadi keuntungan kita bersama. Karena kita dengan bersama-sama dapat membeli satu botol air mineral dengan harga Rp900. Yang Rp100 menjadi keuntungan kita bersama dan kita bagikan bersama. Walaupun keuntungan ini bukan berarti kita berbisnis dengan sesama anggota, tetapi karena kita bersama-sama, kita mendapatkan efisiensi dari gerakan belanja bareng itu. Yang kedua, sebagai gerakan belanja bareng, maka nilai strategisnya adalah sebagai gerakan saling tolong-menolong, yaitu yang mempunyai kemampuan lebih dapat menolong yang mempunyai kemampuan kurang. Contoh dari hal di atas, katakanlah harga sebuah botol air mineral yang harganya 1.000 menjadi 900, maka yang mempunyai uang 1.000 dapat membeli botol mineral itu. Tetapi yang hanya punya uang 900 itu pun juga dapat ikut membeli, karena dengan belanja bersama-sama harga satu botol mineral itu tidak lagi 1.000 tetapi 900. Jadi yang punya uang 1.000 bisa membeli, yang punya uang 900 juga ikut bisa membeli. Disinilah yang mempunyai kemampuan lebih dapat menolong yang mempunyai kemampuan kurang. Dan itulah sebetulnya jati diri gerakan saling tolong-menolong dari gerakan belanja bareng dalam wadah sebuah koperasi. Rekan-rekan sekalian, kedudukan anggota dalam tata kelola usaha koperasi dapat dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut. Sebagai pengguna, anggota bukan sumber penghasilan bagi usaha koperasi. Sebagai pengguna, anggota menggunakan koperasi yang dimilikinya sebagai alat atau media untuk memenuhi kebutuhan bersama, bukan digunakan sebagai media perdagangan untuk mencari keuntungan antar anggota, karena tidak nalar atau tidak masuk akal mencari keuntungan dalam koperasi dengan sesama anggota. Yang terakhir, rekan-rekan, kita dapat pahami kedudukan anggota dalam tata kelola usaha koperasi adalah sebagai pengguna, anggota tidak dapat dirubah posisinya menjadi pelanggan ketika koperasi melakukan usaha untuk melayani kebutuhan anggotanya. Karena hakikat pelanggan dan pengguna sangat berbeda artinya, sebagaimana kita pahami dalam paparan di atas tadi. Rekan-rekan sekalian, kesimpulan dari jawaban pertanyaan, apakah betul memposisikan anggota
sebagai pelanggan dalam tata kelola usaha koperasi? Jawabannya, memposisikan anggota sebagai pelanggan usaha koperasi adalah jawaban yang tidak tepat, atau jawaban ini tidak memahami jati diri anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna koperasinya sendiri. Anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna usaha koperasi. Anggota koperasi sebagai pelanggan usaha koperasi atau memposisikan anggota koperasi sebagai pelanggan usaha koperasi adalah jawaban yang salah. Terima kasih. Semoga apa yang dipaparkan di atas bermanfaat bagi kita bersama untuk memahami apakah betul memposisikan anggota sebagai pelanggan dalam tata kelola usaha koperasi. Apabila ada saran untuk memperkaya pemahaman tentang hakikat anggota sebagai pemilik dan pengguna koperasi, silahkan menyampaikan lewat komentar dalam channel Rumah Koperasi kita. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Salam koperasi.